Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Ikwan Pramangsuada. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Jadi simak videonya bagus-bagus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kepada para penonton apa itu peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum kita menuju atau mengetahui peran dan kedudukannya, kita harus mengetahui apa itu definisi bahasa. Definisi bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badan yang nyata. Simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Selanjutnya, kita harus mengetahui asal-usul bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia itu berakar atau bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada masa itu disebut juga lingua franca atau bahasa perantara. Untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Fungsi utama bahasa Melayu yaitu sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Bukti tertulis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu pernah dipakai di suatu daerah diketahui dari ditemukannya prasasti kuno. Beberapa fungsi dalam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia baku yaitu sebagai pemersatu dalam hubungan sosial antar manusia. 2. Sebagai penanda kepribadian, mengungkapkan perasaan dan jati diri. 3. Sebagai penambah wibawa, menjaga komunikasi yang santun. 4. Sebagai kerangka acuan, dengan tindak tutur yang terkontrol. Secara umum, sebagai alat komunikasi, lisan maupun tulisan, menurut Santoso pada tahun 2004, fungsi bahasa meliputi A. Fungsi informasi, yaitu sebagai pengungkapan perasaan. 2. Alat ekspresi diri, perlakuan terhadap antar anggota masyarakat. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi sosial, berhubungan dengan sosial. 4. Kontrol sosial, atau mengatur tingkah laku manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan tercantum dalam Sumpah Pemuda yang memiliki fungsi di 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat perhubungan, 4. Alat pemersatu bangsa. Lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Lambang identitas nasional yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Sebagai identitas nasional, para duta besar, para menteri luar negeri, presiden, dan lain-lain wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional Indonesia. Alat perhubungan atau alat komunikasi yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya buku, koran, acara pertelevisian, radio, dan lain-lain. Alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatunya, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan bahasa premier dan baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Fungsinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai alat perantara dalam dunia pendidikan. 3. Sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4. Sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi.
Itulah video pembelajaran yang dapat saya jabarkan. Jika ada kekurangan dalam PowerPoint yang saya utarakan tadi, silahkan komen di bawah. Jika teman-teman memiliki saran yang dapat membangun atau pertanyaan yang dapat membangun di video saya, silahkan komen di channel YouTube saya. Terima kasih.